Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang laporan akhir implementasi perangkat lunak. Di sini saya ada anggota kelompok yaitu Eva Septiani Jabibah, NRP 10, Imam Mansur NRP 57, saya sendiri Muhammad Asmi Auzan NRP 60, Zivora NRP 85, dan Aura NRP 87. Di sini saya akan menjelaskan tentang overview dari kasus yang terjadi di user, yaitu ITS TV. ITS TV sendiri yaitu media publikasi dan komunikasi resmi kampus ITS yang berada di bawah naungan unit komunikasi publik yang bertujuan untuk menjaga citra baik ITS dan memperkenalkan ITS ke publik. ITS TV sendiri mempunyai 7 divisi, yaitu divisi ITS News, divisi Feature, HRM, Branding Marketing, Teknisi, divisi Bintang ITS, dan juga ITS On Demand. Untuk masalah yang ada di ITS TV sendiri, yaitu terletak pada beberapa masalah, yaitu pertama permintaan pengajuan branding marketing berupa media partner dan juga upload konten yang masih belum terstruktur. Lalu ada juga kendala rapat dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga rencananya rapatnya akan digunakan secara online. Lalu untuk pendataan dari krunya sendiri juga masih belum otomatis, masih secara manual dan belum tergabung jadi satu, sehingga akan digunakan implementasi Microsoft. Lalu yang terakhir yaitu ada pencatatan proyek yang belum terotomasi juga, sehingga segala jenis kegiatan berupa proyek dan juga permintaan masih secara manual. Lalu untuk masalah yang ada di ITS TV ini juga dilakukan wawancara bersama Ketua ITS TV yang menghasilkan poin-poin beberapa, antara lain ada di divisi BPH maupun branding marketing, dan juga menyangkut dengan user di luar ITS TV juga. Kemudian dari problem-problem yang didapatkan pada saat wawancara, kami jadikan menjadi suatu problem statement, yaitu pendataan kegiatan dan perencanaan proyek di ITS TV seharusnya dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, saat ini di ITS TV masih menggunakan cara manual dalam mencatat data kegiatan untuk media partner dan perencanaan proyek yang akan datang. Hal ini dapat menjadi masalah karena pendataan harus dilakukan berulang kali dan dapat meningkatkan usaha yang dibutuhkan dalam melakukan pendataan. Kemudian pihak yang mengajukan permintaan media partner atau terkadang Sivitas ITS TV sendiri masih belum mau menggunakan form atau dengan mengirimkan surat terlebih dahulu. Mereka lebih memilih untuk menghubungkan melalui chat konvensional, dan dari situ kru ITS TV masih harus memasukkan datanya sendiri secara manual. Kemudian justifikasi masalah, penyebab masalah dari problem statement yang kami ambil adalah adanya kebiasaan permintaan media partner dan unggahan konten di akun resmi ITS TV yang sistemnya masih manual, yaitu melalui chat konvensional. Kemudian user pain point atau pain point yang dirasakan oleh user antara lain adalah divisi yang bersangkutan harus mendata seluruh permintaan secara manual. Lalu ada dibutuhkan usaha lebih untuk melakukan pendataan. Kemudian ada kru ITS TV harus menandai secara manual rencana-rencana proyek di kalender ITS TV. Kru ITS TV harus mengecek sendiri bagaimana proyek tersebut secara terpusat dan dapat memunculkan miskomunikasi yang dapat berdampak pada proses bisnis utama ITS TV. Jadi ini adalah BPMN atau proses bisnis dari divisi brand marketing ITS TV sebelum diterapkan implementasi perangkat lunak. Jadi pertama, klien masih harus mengirimkan permintaan media partner melalui email dengan mencantumkan proposal kegiatan dan surat media partner. Kemudian klien harus mengonfirmasi pengajuan melalui WA dan dikirim kepada CP dari divisi branding marketing. Kemudian divisi branding marketing harus mengecek pengajuan tersebut
kemudian mencatat data permintaan, baru menyampaikan kepada editor. Kemudian editor bisa membuat konten dan mengunggah konten tersebut. Nah, dari SOP yang dijalankan saat ini, ternyata masih ada faktor dari pihak eksternal yang dapat memperbesar problem, seperti pada saat klien yang harusnya mengirimkan permintaan media partner melalui email, ternyata klien terkadang langsung menghubungi lewat WA dan langsung minta di data. Sehingga dari sini CP Branding and Marketing harus mencatat data permintaan seadanya dari apa yang disampaikan klien melalui WA tersebut. Untuk post konten dari internal, terkadang juga divisi lain langsung menghubungi branding dan marketing melalui WhatsApp, sehingga branding marketing mencatat data permintaan secara manual apa yang disampaikan melalui WhatsApp. Nah, selanjutnya root cause analysis. Di sini tahap yang pertama kali kami lakukan untuk melakukan root cause analysis itu define the problem. Di sini dalam proses pemenuhan permintaan dari pihak eksternal ke divisi branding dan marketing, masih terjadi gap dan muncul masalah lain baik dari komunikasi maupun hal-hal yang terkait pendataan. Pihak eksternal yang dimaksud adalah Ormawa ITS dan panitia event internal ITS yang ingin melakukan kolaborasi sebagai media partner dengan ITS TV, serta internal yang ingin kontennya diunggah di akun media sosial resmi ITS TV. Permasalahan yang terjadi adalah adanya proses permintaan yang tidak sesuai ketentuan karena beberapa faktor, sehingga mengakibatkan aktivitas menjadi kurang terstruktur dan beberapa konten tidak berhasil diunggah karena kurangnya pendataan. Kemudian yang kedua ada core data. Setelah dilakukan wawancara dengan Ketua ITS TV, adanya permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Internal berupa kelalaian itu, kurang pengetahuan mengenai ketentuan pengajuan permintaan, dan beberapa pihak masih belum dapat beradaptasi dengan sistem yang baru. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya keterbatasan waktu, kru yang terbatas, kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan pengajuan permintaan, serta adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan komunikasi hanya melalui daring sehingga menghambat aktivitas ITS TV. Nah, di sini kami juga mengidentifikasi possible causal factors. Di sini ada 7 faktor merupakan hasil identifikasi dari kami. Dapat dilihat. Dan setelah itu kami mendapatkan solusi, yaitu dikarenakan permintaan dari pihak eksternal adalah hal yang paling utama dalam proses bisnis di ITS TV, maka solusi yang dapat diterapkan adalah melibatkan kru ITS TV untuk terlibat aktif dalam penerapan sistem permintaan yang baru. Selain pencerdasan kepada pihak eksternal dan melakukan pendataan yang lebih terstruktur, kru ITS TV dapat memanfaatkan teknologi yang ada seperti menggunakan apps Microsoft 365 dalam aktivitasnya. Terdapat beberapa rekomendasi produk Microsoft 365 yang mungkin dapat digunakan oleh ITS TV, di antaranya adalah Microsoft Teams dan Doodle. Kemudian berikut adalah root cause dari analisis kelompok kami. Nah, dapat dilihat di sini root cause-nya. Di bagian atas itu terdapat problem, yaitu terjadi gap pada pemenuhan permintaan dari pihak eksternal. Kemudian ada cause, di situ ada 6 cause. Timbul masalah divisi branding dan marketing ITS TV, kemudian kurangnya komunikasi dan pendataan, terdapat faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan eksternal. Kemudian bukan pencegahan untuk berfaktor di luar kendali. Solusi pencegahan saat ini masih belum efektif, dan sistem permintaan masih kurang terstruktur. Nah, dari keenam cause tersebut, kami mendapat masalahnya adalah di saat pandemi banyak kru yang kurang aktif karena keterbatasan lokasi. Selanjutnya, dari root cause yang telah kami lakukan sebelumnya, kami mendapatkan
beberapa permasalahan. Kemudian setelah kami prioritaskan permasalahan tersebut, kami mendapatkan 6 permasalahan utama, yaitu permintaan sebagai media partner dan upload konten dari internal masih manual dan belum terstruktur, yaitu lewat chat atau menghubungi pihak yang terkait. Yang kedua adalah pengajuan permintaan media partner masih menggunakan cara manual seperti mengisi form. Kemudian banyak aktivitas akademi ITS yang mengajukan media partner tapi malas mengisi form. Yang keempat adalah pencatatan proyek yang tidak terintegrasi. Kemudian adanya pendataan kru internal yang dicatat dalam Google Drive, sehingga setiap anggota menginputkan datanya sendiri. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah planning project yang belum terotomatisasi. Dari permasalahan tersebut, kami menyusun beberapa ide solusi, dan setelah kami temukan ide solusi tersebut, kami membuat prioritas dari solusi yang telah kami sampaikan. Prioritas ini menggunakan bantuan dari efek matrix, yaitu di mana solusi yang telah kami buat dikumpulkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah solusi platform terstandarisasi. Pada grup solusi ini, effort yang dibutuhkan cukup rendah, sedangkan efek yang timbul akan sangat tinggi, yaitu effort untuk ketelitian dan pembuatan formulir dengan menginput data apa saja yang diperlukan ke dalam formulir. Efek yang dihasilkan sangat tinggi, yaitu pengisian data oleh pengajuan permintaan akan menjadi lebih akurat. Sehingga dengan adanya keakuratan data, karena formulir yang terstandarisasi, potensi data yang didapatkan menjadi tepat sasaran, sehingga akan lebih tinggi. Kedua adalah permintaan terstandarisasi. Jadi grup ini effort yang dibutuhkan cukup tinggi dan efek yang dihasilkan juga tinggi, yaitu effortnya untuk melakukan standarisasi. Solusi ini perlu melibatkan kru internal maupun pihak eksternal. Ketiga, pendataan terintegrasi yang membutuhkan efek rendah yang mendekati medium, namun dampak yang dihasilkan lebih tinggi. Effort untuk solusi ini yang diperlukan adalah menentukan bagaimana pengintegrasian data dan melakukan pendataan secara mandiri. Untuk menentukan bagaimana data akan diintegrasikan, perlu komunikasi dan koordinasi antar kru, sehingga effortnya itu bisa dibilang tidak rendah, namun tidak terlalu tinggi juga. Dengan efek seperti itu, efek yang akan ditimbulkan akan cukup tinggi karena data akan menjadi terintegrasi dan membuat pekerjaan kru lebih efektif dan efisien. Grup solusi keempat adalah perencanaan proyek terotomatisasi yang membutuhkan effort tinggi dengan efek yang ditimbulkan tidak terlalu tinggi. Effort yang diperlukan adalah sumber daya yang cukup banyak dari kru ITS TV, sedangkan kru ITS TV memiliki peran masing-masing, sehingga memerlukan koordinasi lebih untuk mengotomatisasi perencanaan proyek. Next. Namun, efek dari perencanaan proyek terotomatisasi ini tidak terlalu tinggi, sehingga solusi yang dilakukan untuk melakukan perencanaan proyek otomatisasi juga tidak memiliki dampak yang terlalu signifikan. Karena dalam pekerjaan yang dilakukan oleh kru ITS TV juga masih membutuhkan beberapa metode konvensional lainnya. Maka solusi garis besar yang kami simpulkan adalah yaitu diantaranya ada 3 solusi. Yang pertama, menggunakan Microsoft Form untuk pengajuan permintaan media partner, mengunggah berkas pendukung menggunakan formulir yang terintegrasi. Yang kedua adalah menggunakan Microsoft Planner untuk pencatatan kegiatan dan melakukan integrasi data menggunakan Microsoft Teams dalam satu grup.
Kemudian source yang kami tawarkan yaitu pada saat alur upload konten, yaitu yang pertama dari klien ingin mengajukan permintaan untuk menjadi media partner ITS TV. Lalu selanjutnya klien mengisi form pengajuan media partner dengan melampirkan proposal kegiatan. Formnya diisi oleh klien yang ingin mengajukan media partner. Isinya yaitu ada nama acara, kontak acara yang dihubungkan proposal. Kemudian setelah mengisi, notifikasi pengisian akan masuk ke Teams ITS channel divisi branding marketing ketika ada form yang masuk. Kemudian notifikasi dibuat dengan menggunakan Power Automate agar bisa memberikan notifikasi setiap ada form yang masuk. Selanjutnya, Kadif Branding Marketing memeriksa permohonan pengajuan media partner dan mempertimbangkan ketentuan media partner, yaitu yang pertama, pengajuan media partner maksimal H-7 acara. ITS TV hanya menerima acara yang diselenggarakan oleh ITS dan atau mahasiswa ITS, dan penyelenggara acara wajib mencantumkan logo ITS TV pada poster atau konten acara. Selanjutnya, jika ada pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada poin sebelumnya, maka Kadif Branding dan Marketing akan menghubungi kontak PJ acara yang telah diisikan pada form pengajuan media partner. Kemudian, jika pengajuan sesuai, maka Kadif Branding Marketing akan menambahkan task baru pada plan upload konten di Microsoft Planner. Plan tersebut merupakan plan upload konten. Isinya merupakan task pengunggahan konten pada akun Instagram resmi ITS TV. Task yang dibuat untuk setiap pengajuan berisi 2 jumlah aktivitas, yaitu H-3 acara mengunggah 1 story dan 1 feed, dan H-1 acara mengunggah 1 buah story. Kadif Branding Marketing menugaskan kru divisi news ke task yang dibuat pada poin sebelumnya. Kemudian notifikasi akan masuk ke Teams ITS TV channel divisi news apabila ada task baru. Notifikasi menggunakan Power Automate agar dapat memberikan notifikasi saat ada respon form yang masuk. Kemudian divisi news unggah konten media partner dan konten media partner unggah. Prosedur permintaan terstandarisasi. Pada grup solusi ini, effort yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi, namun dapat menimbulkan efek yang tinggi. Untuk melakukan standarisasi prosedur permintaan, memerlukan internal. Standarisasi ini, maka user dikenalkan lebih dalam dengan fitur-fitur yang ada dalam Microsoft Planner khususnya. Sehingga hal ini dapat meningkatkan pemahaman user dan memudahkan melakukan standarisasi karena melanjutkan proses yang telah dilakukan pada implementasi pertama. Dengan adanya standarisasi ini, prosedur permintaan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Pekerja kru ITS TV akan menjadi lebih ringan dan pendataan secara manual dapat diminimalisir, sehingga pengajuan dapat diproses lebih dari membuat root cause analysis, mengidentifikasi dan memprioritaskan problem yang kami temukan, kemudian menyusun solusi perbaikan, memprioritaskan perbaikan. Selanjutnya melakukan hal-hal seperti mengupdate PDCA baru, kemudian melakukan perbaikan KPI, melakukan perbaikan book dan sistem, kemudian ada simulasi kembali pada sehingga user bisa dipastikan untuk login Microsoft menggunakan akun ITS-nya, kemudian user merasa puas dan memahami kegiatan simulasi. Pada KPI ini ditekankan bahwa
pada 3 permasalahan, yaitu user dapat mengakses file yang terdapat di Teams ITS TV, user dapat melihat task melalui notifikasi Microsoft Teams, dan user mulai terbiasa dengan mengoperasikan Microsoft Planner. Lalu selanjutnya dari guidebook yang telah kami buat, terdapat perbaikan dari kritik yang telah disampaikan oleh user, yaitu berupa ketidakfleksibelannya yang terdapat pada aplikasi Microsoft Planner. Maka dari itu kami dari kelompok 7 mengusulkan beberapa fitur tambahan agar user lebih nyaman dengan adanya fitur tambahan dari Microsoft Planner. Untuk fitur yang lebih lanjut pada Microsoft Planner agar user lebih merasa nyaman dan fleksibel dalam penggunaannya, kami dari kelompok 7 mengusulkan ada beberapa tambahan, yaitu yang pertama yaitu penambahan wadah dalam rencana Microsoft Planner. Di sini bentuk wadah yaitu seperti spesifikasi tugas untuk user bisa lebih memodifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama yaitu user masuk pada rencana yang telah dibuat sebelumnya, lalu di situ akan terdapat tombol yang bernama tambahkan wadah baru. Di situ user dapat memilih tombol tersebut lalu memberi nama yang diinginkan. Setelah wadah dibentuk, maka user bisa menambahkan tugas maupun memindahkan tugas ke dalam wadah tersebut. Lalu yang kedua yaitu menyalin rencana ke grup lainnya. User bisa menggunakan fitur salin rencana yang terdapat di tombol 3 titik. Di situ fungsinya yaitu user dapat mengcopy dan mempaste ke grup tim sesuai dengan keinginan user, lalu dia dapat memodifikasinya sendiri. Untuk caranya yaitu user bisa menyalin dari 3 titik tersebut, lalu memilih tombol salin rencana seperti pada gambar, lalu user dapat memilih grup yang akan disalin ke grup yang ingin dipaste. Lalu user juga dapat memilih informasi lebih lanjut mana yang perlu untuk diikutkan dengan menambahkan centang, dan setelah semuanya selesai dipilih, user dapat memilih tombol salin rencana untuk menyelesaikan salin rencana tersebut. Dan yang terakhir yaitu user dapat memindahkan tugas ke wadah lainnya dengan cara user dengan rencana tersebut yang terdapat tugasnya bisa memilih tugas yang ingin dipindahkan dengan cara ditekan lalu digeser ke wadah yang akan dituju untuk modifikasi lebih lanjutnya. Gambar pembuktiannya seperti di guidebook tersebut. Nah, mata kuliah implementasi perangkat lunak telah mewadahi kami untuk mengimplementasikan perangkat software Microsoft 365 ke ITS TV. Namun, di sini kami juga memiliki beberapa evaluasi di 3 kategori, yaitu yang pertama ada Microsoft Form dengan isu pembuatan formulir pada Microsoft Form dengan masalahnya yaitu tidak semua kriteria dapat dipenuhi oleh user ketika membuat formulir. Nah, impact-nya adalah isi formulir menjadi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan action yang dapat kami lakukan adalah melakukan pencerdasan kepada user mengenai kriteria-kriteria yang harus ada dalam formulir. Kemudian di kategori Microsoft Power Automate, di sini juga ada isu yaitu menyambungkan Microsoft Teams dan Planner dengan Power Automate. Di sini ada masalah beberapa user yang masih belum memahami cara menyambungkan Microsoft Teams dan Planner dengan Power Automate. Dan impact-nya yaitu Microsoft Planner menjadi tidak tersambung dengan Microsoft Teams sehingga tidak muncul notifikasi.
Nah, action yang dapat kami lakukan yaitu meluangkan lebih banyak waktu untuk memperbaiki masalah ini. Karena Microsoft Word Automate juga memang aplikasi Microsoft 365 yang cukup awam untuk user. Selanjutnya di Microsoft Teams ada isu yaitu jumlah anggota grup ITS TV yang tidak semuanya masuk ke grup di Microsoft Teams. Nah, impact-nya yaitu ada beberapa kru yang ketinggalan informasi, dan action yang dapat kami lakukan yaitu mensosialisasikan solusi ke seluruh kru ITS TV agar semuanya dapat menerima solusi dengan baik. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.